ahli virus, ahli vaksin, ahli jamur. Virus vaksin itu dibuat dari virus, dibuat dari jamur, dibuat dari bakteri. Kami ahlinya di situ. Tetapi kan teman-teman di sini pertanyaannya kacau gara-gara virus, bakteri dan jamur. Teman-teman di sini memelihara ikan matinya karena virus, bakteri dan jamur. Semuanya matinya karena virus, bakteri, jamur. Bahkan diri kita juga matinya karena virus, bakteri dan jamur. Karena itu jangan heran kalau ekspertis ini yang kami berbagi dengan ibu bapak sekalian. Kami sudah mengembangkan, sebetulnya bukan mengembangkan, kami sudah mencoba memanage air. Karena kami pintar membuat air yang hebat. Di Bio Farma ada fasilitas untuk membuat air yang hebat di dunia. Orang Iran tidak bisa membelinya karena bisa digunakan untuk fasilitas nuklir airnya. Kita juga membelinya harus ada perjanjian bahwa ini untuk vaksin, tidak digunakan untuk senjata nuklir. Kami biasa memanage air seperti itu, air yang steril untuk injeksi untuk bayi-bayi kita. Nah, ketika teknologi mengelola air ini kita buat sederhana, jadilah sebuah kolam yang bebas virus, bakteri dan jamur. Kemudian saya cemplungkan ikan koi di Sukabumi Utara. Ikan koi, bapak-bapak sudah tahu ikan koi ya, ikan hias, mahal harganya. Kita cemplungkan, koinya sehat, tidak kena virus, bakteri, jamur. Terbaik nasional. Rencananya 2017 insya Allah bisa ekspor ke ASEAN. Nah, dari koi ini saya membawa teknologi itu ke Mandrajaya. Kenapa harus mencari sidat di sini? Kembali nanti akan disampaikan oleh Ibu Mega, nanti harus ada keanekaragaman hayati dari geopark ini. Nanti Ibu Mega ditanya, mana ini produknya? Keanekaragaman hayati ini mana? Kalau kita menyebutkan ada Parediden, Gasiden, sudah kita buat. Itu pasti masuk laporannya Ibu Mega ke UNESCO. Kemudian ikannya mana? Ikannya retail ya. Nelayan kita kan retail di sana. Kita coba mencari yang sulit, yaitu sidat. Sidat kita cemplungkan ke air yang tadi. Bapak-bapak kalau melihat di mana saja, mungkin saya dibilang juga buat kolam yang melingkar. Sudah ada 12 sekarang kolamnya. Nah, alhamdulillah hari ini Pak Neng rasanya kita akan makan pais lubang ya, hasil kerja kantong ikan topik. Mana kantongnya? Kantong, terima kasih dikasih pais lubang hari ini. Nah, bapak-bapak, ketika pais lubang dibakar, namanya bukan pais lubang, namanya unagi kabayaki. Makanan mewah kesenangan orang Jepang, Korea, Cina. Nah, ini yang harus kita promosikan sekarang, bagaimana unagi kabayaki bisa kita ekspor. Jadi bapak-bapak harus punya rencana supaya ini bisa kita ekspor, supaya beras hitamnya bisa kita ekspor. Tentu saja kalau hanya produksi itu mah biasa, semua orang juga bisa. Yang sulit adalah pemuliaan. Jadi Bapak Ibu sekalian harus melakukan pemuliaan. Ini yang tidak mudah. Pak Wali, barangkali dalam Islam ada istilah jangan meninggalkan generasi yang lemah. Itu pemuliaan. Kemudian Gusti Allah sangat benci kalau kita merusak bumi. Itu konservasi. Sebetulnya yang dilakukan atas nama geopark ini sudah nyunah sebetulnya. Cuma dikemas dengan bahasa PBB, bahasa UNESCO, geopark. Padahal sebetulnya kita nyebut nyunah. Sayang dengan alam, kemudian amanah dengan beras hitam yang diamanahkan ke sini. Jangan sampai seperti teman kita di Garut, ketika kita tanya mana jeruk Garutnya, terus punah. Kita sudah mengamati kemana-mana, sudah tidak ada lagi jeruk Garut. Nah, kalau sampai punah begitu, nanti pertanyaannya kalau di akhirat, kemana itu jeruk Garutnya?
sholat zakat etana terus minimal masuk surga bapak-bapaknya. Tapi amanah yang diberikan oleh Tuhan itu tidak boleh hilang. Saya nanti pasti bapak-bapak akan ditanya di kamanakeun banteng. Di kamanakeun banteng. Bapak-bapak nanti akan ditanya. Bapak-bapak tentu tidak akan bisa jawab. Dan kalau tidak bisa jawab pasti masuk neraka. Di kamanakeun banteng. Aya badak leungit, banteng leungit. Ini jangan menyangka tidak akan dipertanggungjawabkan. Penduduk surga ini akan ditanya atas amalnya itu. Jadi urusan G4 bukan urusan dunia, bukan. Ini urusan dunia akhirat. Semua orang harus merasa terpanggil. Saya sebagai orang Sukabumi merasa terpanggil. Kalau kita tidak bisa menjawab nanti di akhirat, kita akan masuk neraka. Ini yang ingin kami sampaikan. Ini urusan bukan urusan kecil, ini urusan besar. Nanti Pak Komandan ditanya, Pak Komandan kok dibiarkan bantainya ditembakin di pencitraan gitu? Jadi sesatkan di jiji acan. Nah, Ibu Mega dengan timnya sekarang sedang mengusahakan supaya bisa balik lagi. Karena kalau kita tanya teman-teman di sana, kemana banteng? Banteng hijrah ke ujung pulau. Sedang diusahakan oleh Ibu Mega supaya menghijrah ke balik diri. Tapi kalau nanti datang, siapa yang harus menjaganya? Bapak Ibu sekalian. Saya orang jauh, orang Sukabumi Utara, tidak mungkin menjaga. Jadi bapak-bapak nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Kalau nanti usaha Ibu Mega berhasil, ini titipan Tuhan sudah datang lagi. Itu keanekaragaman hayati yang luar biasa. Jadi nanti kalau ada lagi banteng, kelihatannya Bapak kita langsung global Ibu Mega ya, diakui UNESCO. Banyak pertanyaan yang sulit dijawab nanti di hadapan Tuhan karena kita sudah tidak amanah. Bapak Kepala Desa nanti akan ditanya, dulu ketika diciptakan Cimarinjung teh bersih Pak. Ciletuh teh cuma namanya Ciletuh dan bahwa lama di kun payakunnya bersih Pak. Di Ciumbas misalnya dulu mana di dukun payakun bersih Pak. Jadi jangan menyangka kepala desa ringan, berat. Nanti pertanyaannya pun harus jadi sampai habis masa jabatan. Kalau tidak bisa jawab, masuk neraka Bapak. Berat. Karena itu kita berharap ada program untuk menjernihkan kali kita. Sambil kita jalan, mudah-mudahan ekonomi kita meningkat sehingga tidak perlu lagi kita masuk lorong sempit untuk ngambil emas. Mendingan kita berbakti dulu kepada Tuhan, menjaga seperti orang Mekah menjaga air Zam-Zam. Irham air Zam-Zam Pak. Nah, jadi kalau kita lihatnya berapa lama Pak Lurah bisa menjernihkan Cimarinjung, nanti kita lihat. Kalau tetap bersih baik, atau ada majalah gitu. Jadi kaitannya seperti itu Bapak-bapak. Ini tidak ringan, ini tidak mungkin diselesaikan oleh seorang. Bapak ini hanya menarik pelatuk Bapak-bapak, penyadaran. Sebetulnya ini sudah jadi program global. Di Jawa Barat ada 3. Dulu disebutnya perayaan Mega ya. Ada Ciletuh, kemudian ada Karcitata, satu lagi Cukang Tanjung di Pangandaran. Karena kita yang duluan tahu, kita sebut cepat-cepat Ciletuh gitu. Sosial programnya lari ke sana gitu. Dan kita berhasil. Kita bajak pada dimisuar, lihat ke sini. Waktu itu berhasil dan membajaknya ya. Kemudian saya dengan Pak Imam, saya mau membuat unit gawat darurat di sini. Waktu itu kita tidak dipahami untuk apa unit gawat darurat. Jadi kalau nanti ada yang kesambar petir lagi, siapa dosanya? Artinya di pantai kurang ada yang tinggi-tinggi pohonnya. Komandan, kalau ada yang meninggal kesambar petir lagi, bapak-bapak ikut dosa.
Saya tidak dosa karena sudah menyediakan unit gawat darurat. Saya kan sudah saya sediakan Pak Imad ya. Pak Imad, ini gawat darurat. Waktu itu kita perkirakan area yang jatuh dari sini gitu. Tidak menyangka justru disambar petir dulu, justru tenggelam dulu di tempat yang tidak kita perkirakan. Sudah banyak korban, dan jangan menyangka itu terakhir, akan banyak korban-korban lagi. Akan datang ribuan orang ke sini, dan setiap kecelakaan bapak-bapak akan ditanya di akhirat. Jadi bapak-bapak para kiai, mohon disampaikan penyadaran ini kepada masyarakat. Ini tanggung jawab bersama. Ini risiko kita menunjukkan ini surga, tapi ketika surga itu jadi berubah jadi bencana, kita akan dituntut di akhirat untuk pertanggung jawabnya. Pak Imam sudah berbahagia ya, karena kita sudah membuat gawat daruratnya. Sebetulnya ketika kita membangun, kami berharap jangan sampai ada orang masuk ruangan ini. Artinya jangan ada yang celaka. Tetapi kan kelalaian manusia selalu terjadi di mana-mana. Kembali ke yang kita lakukan, kepentingan Bio Farma apa di sini? Sebetulnya karena kita concern dengan lingkungan.